Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Belambangan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam acara Ibadah Raya pada tanggal 31 Mei 2020 yang saat ini, puji Tuhan, kita semuanya diberikan kesehatan hingga saat ini dan penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita mulai ibadah raya pada pagi hari ini dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapan kita pada Tuhan. Amin. Selanjutnya marilah kita nyanyikan nyanyian pembukaan yang diambil dari nyanyian pujian nomor 5, Pujilah Allah yang mulia. Selanjutnya kita akan naikkan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Selvi. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pagi ini untuk melayani Engkau Tuhan, yang pada saat ini kami beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Walaupun kami tidak datang ke rumah-Mu, kami tetap setia melayani Engkau dan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Tuhan, pada pagi ini berkatilah anak-anak-Mu yang melayani Engkau, dari pembawa acara sampai yang membawakan firman Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, dan terima kasih atas berkat-berkat Engkau yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dalam suasana yang ada virus corona ya Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan, karena Engkau akan menyama semua ini biar dalam keadaan kembali sempurna Tuhan. Tuhan, inilah doa kurang sempurna kami naikkan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Selvi atas pelayanannya. Selanjutnya marilah kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai 17 yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Sardi. Pembacaan Alkitab diambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman Tuhan kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Temon, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku,
seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Yofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerem Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun, melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Terima kasih Ibu Sardi atas pelayanannya pada pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita lanjutkan ibadah kita pada saat ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Siono. Namun sebelumnya marilah kita sambut dengan nyanyian pujian dari SNP 523 Firman-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena berkat dan anugerah Tuhan telah memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang kami dengar, sehingga mampu kami cerna dengan baik, mampu kami pikirkan, mampu kami renungkan, dan bahkan mampu kami jadikan pedoman hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada pagi hari ini, seperti 2 minggu yang lalu saya katakan, ini adalah khotbah sambungan dari 2 minggu yang lalu. Pagi ini teks Alkitab diambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Saya akan membacakan lebih dahulu. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman Tuhan itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri
tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah kurang lebih 2 bulan tidak bisa atau belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi mengucap syukurlah atas semua yang telah kita bisa lakukan, ibadah bersama keluarga masing-masing di rumah kita masing-masing. Keluarga kita masing-masing pasti juga merasakan hal baru. Saya yakin kalau semua yang telah kita lakukan, khususnya ibadah kita yang kita lakukan bersama keluarga kita masing-masing, sekali lagi, kalau sungguh-sungguh kita melakukan ibadah itu, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Seperti judul khotbah saya pagi ini, berkatnya akan melimpah karena kita telah mampu bertahan atau bersabar. Harus beribadah di rumah masing-masing. Walaupun mungkin ibadah kita sangat sederhana, sekali lagi, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti membalas apa yang telah kita lakukan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4:23 sampai 24. Saya akan membacakan Yohanes 4:23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata dalam ayat-ayat ini, sesungguhnya penyembah-penyembah yang benar, atau dapat dikatakan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang dikatakan benar, itu kalau ibadah kita lakukan dengan roh dan kebenaran. Di sini tidak menunjuk di mana tempat kita beribadah. Yang jelas, sekali lagi, dimanapun kita beribadah, kalau kita menyembah atau beribadah dengan benar, Tuhan pasti akan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan berkenan, pasti Tuhan juga akan memberkati apa yang telah kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali ke teks yang telah kita baca tadi. Bagaimana akhir dari cerita Ayub yang mampu bertahan di dalam ujian imannya, pencobaan yang ia alami, dan akhirnya Ayub dalam hidupnya selanjutnya begitu diberkati oleh Allah, karena ia tetap setia, ia tetap bersabar,
ia tetap beribadah. Mari kita melihat dan meneladani Ayub, agar kita juga mampu bertahan di dalam ujian iman atau pencobaan iman, dan berkat-berkat yang diterima Ayub juga kita terima karena kita mampu bertahan seperti Ayub. Kita juga mampu bisa menikmati berkat yang Ayub nikmati dalam hidup kita masing-masing, baik secara pribadi maupun bersama keluarga kita masing-masing, bahkan gereja kita. Inilah hal-hal yang dilakukan Ayub. Yang pertama, menurut perikop yang telah saya bacakan tadi, sekali lagi, yang pertama ada penyesalan hidup atau pertobatan. Ayat sebelumnya berkata demikian, 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa seperti saat ini, kita terkurung di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa bebas kemana-mana. Pasti tanpa kita sadari, mungkin kita telah banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Allah, karena kita tidak bisa kemana-mana. Mungkin menyebabkan kita stres dan mudah marah kepada keluarga kita. Sama seperti Ayub, waktu itu dia juga sempat marah pada istrinya. Bahkan Ayub berkata kepada istrinya, saya akan kembali mengulang cerita Ayub lebih awal. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10, Ayub berkata demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kelihatannya, waktu Ayub menderita, istrinya memperlakukan Ayub, bahkan mengolok-olok Ayub tentang iman Ayub kepada Allah. Ayat 9. Dan Ayub menjadi marah, bahkan mencemooh balik istrinya. Juga mungkin kepada teman-teman Ayub yang datang, Ayub juga marah. Tetapi sekali lagi akhirnya Ayub mau menyesal dan mencabut perkataannya. Dalam bahasa rohani iman Kristen, kata menyesal dan mencabut perkataannya itu disingkat dengan kata mau bertobat. Yang kedua, Tuhan menerima pertobatan Ayub. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
apapun dosa kesalahan kita, kalau saya dan saudara mau bertobat, Tuhan Allah selalu siap menerima pertobatan kita. Waktu Ayub bertobat, Tuhan menerima pertobatan Ayub, dan Tuhan mengutus Ayub menjadi perantara mendoakan teman-temannya yang telah juga berdosa kepada Allah. Dosa teman-temannya apa? Dikatakan ayat-ayat yang telah kita baca tadi, ayat 7 sampai 9, saya mengulangi lagi. Setelah Tuhan mengucapkan firman Tuhan itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi dosa teman-teman Ayub adalah tidak berkata benar tentang Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memiliki cerita yang bagi saya luar biasa. Di lingkungan gereja, di lingkungan saya, mulai bulan ini diterapkan untuk berjaga ronda malam, dan Pak RT melalui suratnya berkata ronda malam harus dilakukan mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Saya pun menurut apa kata Pak RT. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari pertama kelompok saya yang seharusnya datang sesuai dengan jadwal itu 7 orang. Di antara kami memang belum akrab, belum saling mengenal dengan akrab. Hari pertama kami saling memperkenalkan diri, rumahnya sebelah mana. Kalau mereka terhadap saya, mereka sudah tahu. Karena apa? Karena di jadwal jaga itu tertulis nama saya Yusuf Gereja. Jadi mereka sudah tahu rumah saya di gereja. Tetapi saya sebaliknya belum tahu mereka rumahnya yang sebelah mana. Nah, Saudara, pada malam itu kami berkenalan, ngobrol ke sana kemari, dan yang terakhir di kelompok saya juga menunjuk siapa yang menjadi ketua kelompok, dan mereka ternyata menunjuk saya menjadi ketua kelompok di grup kelompok jaga. Saya bersama
7 teman itu berjaga setiap hari Jumat malam. Jadi semalam saya juga berjaga. Saudara, pada hari yang kedua saya berkenalan pada hari yang pertama dengan namanya Bapak Hasan. Memang saya belum tahu persis rumahnya yang mana, tetapi ternyata rumahnya adalah rumah ketiga sebelah timur gereja. Jadi timur gereja itu ada satu rumah yang gas itu, satu rumah lagi yang cat biru itu, dan baru satu rumah lagi yang cat hijau. Itulah rumah Pak Hasan. Rumah itu selalu tertutup setiap hari. Saudara, dari namanya kalau orang tidak teliti pasti, bapak ini adalah Muslim. Tetapi sungguhnya bapak ini bukan Muslim. Nama Hasan itu adalah singkatan dari nama lengkapnya adalah Hari Santoso, orang Tionghoa atau Chinese. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kami berjaga sampai jam 3 pagi dan kami hari yang kedua itu sudah akrab dengan Pak Hasan, kami agak berjauhan dengan kelompok kami. Pertama-tama kami minta izin kepada kelompok untuk kami keliling RT. Nah, di dalam keliling itulah Pak Hasan bercerita tentang kehidupannya, bahwa selama ini mungkin tetangganya pun tidak tahu kehidupannya, tetapi memang banyak hal yang dia ceritakan. Tetapi satu hal yang dia ceritakan pada saya adalah istrinya yang sakit sudah lama tidak tersembuhkan. Malam itu teman-teman berjaga saya pulang sampai kurang lebih jam 2.30. Saya bersama Pak Hasan jam 3 baru pulang, karena Pak Hasan bercerita dengan serius, dan saya memang tidak masuk ke rumah Pak Hasan, dan saya berjanji mulai malam itu mendoakan Pak Hasan, khususnya istrinya yang sedang sakit. Saya seperti diutus oleh Tuhan untuk menjadi perantara mendoakan istri Pak Hasan. Dan Pak Hasan juga begitu bersyukur karena malam itu berkenalan dengan saya, seorang pendeta yang selama ini dia belum kenal saya, walaupun rumahnya sangat dekat. Saudara, saya juga merasakan mendapat berkat yang dari Tuhan, walaupun hanya menjadi perantara untuk mendoakan istri Pak Hasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu saya mencoba menghitung berkat-berkat Tuhan yang selama sebulan ini saya terima dari orang lain. Begitu banyak. Firman Tuhan berkata, hitunglah berkat-berkatmu supaya kamu tidak bersungut-sungut. Saya mencoba menghitung berkat-berkat Tuhan yang saya terima selama bulan Mei ini sampai pada hari ini. Saya menghitung kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berkat kiriman. Yang pertama, saya jujur saja, tanggal 6 Mei
saya menerima paket tape dari teman istri yang di Kediri. Tanggal 6 Mei hari itu juga saya menerima paket makanan kecil dari keluarga di Kediri. Tanggal itu juga, tanggal 6 Mei, saya menerima paket sembako. Saya tidak usah menyebut dari mana, tapi isinya antara lain beras, susu, minyak goreng, kecap, gula, dan lain-lain. Tanggal 8 Mei, saya menerima ketan 3 bungkus plastik. Tanggal 16 Mei, saya juga menerima berkat uang 500.000 plus buah-buahan. Tanggal 17 Mei, saya menerima kue kering 3 toples, katanya untuk persiapan lebaran. Puji Tuhan. Tanggal 19 Mei, saya menerima kue atau roti dari merek Cornetto 1 plastik, isi kurang lebih 9 roti. Tanggal 21 Mei, kembali menerima paket kue Koko Pandan Surabaya dari keluarga di Kediri. Tanggal yang sama, 21 Mei, menerima sembako berisi beras, gula, odol, sabun, dan lain-lain. Tanggal 22 Mei menerima kue kering 2 toples, katanya untuk lebaran. Tanggal 23 Mei menerima paket makanan kecil khas Kediri dari keluarga di Kediri. Terakhir, tanggal 24 Mei menerima kupat dan lepet plus sayur. Inilah berkat-berkat yang saya nikmati. Karena apa? Saya merasakan seperti Ayub. Karena saya mau sabar, tidak kemana-mana. Bahkan kalau saya perhatikan, saya tidak kemana-mana, termasuk tidak berkunjung kepada Bapak, Ibu, Saudara, itu mulai pertengahan Maret. Tetapi karena saya sabar saja, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, harus di rumah saja, saya menerima banyak berkat. Yang ketiga, keadaan Ayub dipulihkan kembali seperti semula. Bahkan dikatakan berkat-berkatnya melebihi kekayaan Ayub semula. Kalau saya perhatikan di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3 dan dibandingkan dengan ayat-ayat yang telah kita baca, ayat 10 sampai 15, berkat-berkat Ayub itu 2 kali lipat. Karena apa? Karena Ayub menjadi orang yang mau bersabar dan bertahan di dalam pencobaan. Yang terakhir, Ayub diberkati umur panjang. Ayat 16 sampai 17 saya kembali membaca. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia masih melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Karena kesetiaan Ayub, karena mampu bertahan di dalam pujian,
di dalam ujian imannya. Ayub diberkati Tuhan yang terakhir ini diberi umur panjang. Dikatakan sampai keturunan yang keempat. Kalau kita melihat orang Jawa, keturunan keempat itu demikian: anak, cucu, buyut, dan canggah. Itulah teladan yang diberikan Ayub kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir kalau saya dan saudara sampai saat ini mungkin masih mengalami ujian yang kita alami, yaitu harus tetap tinggal di rumah saja. Sekali lagi saya katakan, mari kita tetap bersabar dan tetap bersyukur. Firman Tuhan yang terakhir saya akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22, demikian: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali pada saat ini kami datang untuk bersyukur karena firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini melalui ibadah yang kami lakukan masih di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, teladan Ayub ini menjadi inspirasi bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu, sehingga kami mampu bertahan, mampu tidak bersungut-sungut di dalam ujian iman, di dalam pencobaan, karena kami tahu bahwa apa yang kami lakukan pasti Tuhan tahu. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan Tuhan berkata pula, di tengah-tengah itu Tuhan pasti memberi jalan keluar. Itulah Tuhan yang kami pegang, bahwa ujian pencobaan yang saat ini kami alami, Tuhan pasti tahu, Tuhan mengerti kerinduan kami. Kuatkan iman dan percaya kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Yono yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan melalui nyanyian dari SNP 698, Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya.
jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita bawa dalam doa syafaat pada pagi hari ini, yang pertama mengenai wabah COVID yang saat ini masih mewabah di Indonesia maupun di belahan-belahan dunia. Marilah kita terus doakan supaya wabah ini segera hilang, dan kita doakan juga orang-orang maupun masyarakat yang terdampak dalam adanya wabah COVID ini. Marilah kita terus bawa dalam doa kita. Yang kedua yaitu jemaat kita yang lansia maupun yang sakit, marilah kita terus dukung dalam doa. Yang ketiga yaitu pemerintah kita, dan juga mengenai kelanjutan MUBES ke-11 GGBI. Marilah kita berdoa syafaat pada saat ini. Dipersilahkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu atau Saudara dapat memasukkan dalam amplop dan disetorkan saat ibadah di gereja, atau ditransfer ke rekening bendahara gereja atas nama Bapak Indro Sri Mulyono dengan nomor rekening 143-067706993 di Bank Mandiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita pada penghujung acara ibadah raya pada minggu ini. Marilah kita nyanyikan pujian penutup dari NP 363, Tuhanmu memberkatimu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, terus jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.